toh itu adalah metode untuk sama-sama kita mengajak manusia, mengajak saudara-saudara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada sebagian kelompok metodenya bagaimana? Ayo sholawatan bareng-bareng. Sebagian kelompok lagi bagaimana metodenya? Kajian bareng-bareng. Ini adalah metode bagaimana semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Datang ke India, ke markas Nizamuddin, Al-Fatihahnya ketika membaca Bismillah dilirihkan. Nah, maka jangan heran, ini kok berbeda dengan Indonesia. Inilah yang namanya bermazhab. Apakah mazhab jamaah tabligh? Ketika ada orang keluar 3 hari, keluar 40 hari, nginap di masjid, i'tikaf di masjid, dakwah mengajak orang untuk sholat ke masjid, maka sebagian orang yang paham terhadap agama, mereka berpikir ataupun bertanya, ini kira-kira mazhabnya jamaah tabligh ini apa ya? Nah, bagi orang yang belum pernah ikut jamaah tabligh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang kece ini, keren cerdas. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya berada di Masjid Agung Nurul Huda, yaitu Masjid Kabupaten Sumbawa Besar. Saya sempatkan untuk membahas satu permasalahan yang mungkin masih jadi pertanyaan di sebagian saudara-saudara sekalian. Apa itu pertanyaannya? Masalah mengenai yang sering kita dengar, apakah mazhab jamaah tabligh? Ketika ada orang keluar 3 hari, keluar 40 hari, nginap di masjid, i'tikaf di masjid, dakwah mengajak orang untuk sholat ke masjid, maka sebagian orang yang paham terhadap agama, mereka berpikir ataupun bertanya, ini kira-kira mazhabnya jamaah tabligh ini apa ya? Nah, bagi orang yang belum pernah ikut jamaah tabligh, nah mungkin bagi orang yang sudah ikut jamaah tabligh mereka tahu. Nah, tapi bagi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang belum pernah ikut, belum pernah gabung, belum pernah mengikuti program Khuruj, maka disinilah saya akan menjelaskan sedikit agar kita terbuka wawasan, sehingga kita bisa saling bantu-membantu, dorong-mendorong untuk memakmurkan masjid, untuk sama-sama kita mengamalkan agama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kembali kepada permasalahan, apakah mazhab jamaah tabligh? Kita kembali kepada lafadz mazhab sendiri. Apa yang dinamakan dengan mazhab? Jadi kalau kita umumnya ketika kita mendengar lafadz mazhab, maka pemikiran kita, oh mazhab itu ya kalau nggak mazhab Imam Abu Hanifah ya mazhab Imam Malik, ya mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, akan tetapi kata mazhab sendiri itu adalah jalan ya, mazhaba, jalan untuk menuju atau jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka di dalam fikih, maka di dalam ilmu hukum, di dalam fikih menentukan hukum halal, haram, sunnah, wajib, mubah dan lain sebagainya, maka untuk fikihnya kita hanya kembali kepada salah satu dari 4 imam mazhab itu. Kalau enggak Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, oleh sebab itu kemudian apa mazhab jamaah tabligh? Nah, mazhab jamaah tabligh disesuaikan tempat tinggalnya masing-masing. Akan tetapi di dalam jamaah tabligh sendiri ketika kita khuruz, kita dianjurkan ataupun dilarang untuk membicarakan yang namanya perbedaan antar mazhab. Jadi mengenai ikhtilaful mazahib, kita dianjurkan untuk tidak membicarakan ketika program khuruj 40 hari. Kemudian apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan bagaimana orang-orang yang tetangga masjid, laki-lakinya yang sudah balik bisa bareng-bareng sholat berjamaah, apapun mazhabnya, apapun golongannya, apapun alirannya. Kalau di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita adalah saudara, kita adalah seorang yang beriman kal jasadil wahid. Sehingga bila ada orang yang belum
memenuhi panggilan Allah ketika azan, ya kita memiliki kewajiban untuk mengajaknya tanpa memandang dia bermazhab apa, dia golongan apa. Nah, oleh sebab itu mazhab, kembali lagi kalau untuk mazhab fikihnya, ya ilmu hukumnya, kita kembali kepada daerah masing-masing. Umumnya di Indonesia ataupun di Asia, ya kita mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, ya mereka bermazhab Abu Hanifah. Maka jangan heran jamaah-jamaah tabligh ketika di Indonesia mereka sholatnya yang bermakmum bermadhab Al-Imam Syafi'i, mereka mengeraskan suara bismillahnya. Kemudian datang ke India, ke markas Nizamuddin, Al-Fatihahnya ketika membaca bismillah dilirihkan. Nah, maka jangan heran, oh ini kok berbeda dengan Indonesia. Inilah yang namanya bermazhab di dalam hukum. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin mengetahui jamaah tabligh secara mendetail, menyeluruh, jangan hanya melihat dari luar, akan tetapi cobalah ikut bergabung. Toh itu adalah metode untuk sama-sama kita mengajak manusia, mengajak saudara-saudara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada sebagian kelompok, metodenya bagaimana? Ayo sholawatan bareng-bareng. Sebagian kelompok lagi, bagaimana metodenya? Kajian bareng-bareng. Ini adalah metode bagaimana semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ini karena waktu sangat sedikit sekali, kita akan melaksanakan sholat isya sebentar lagi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.